Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faujan Rijali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 2 tentang CPU Central Processing Unit. Pengertian CPU. Pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. Secara awam kita sering menyebutnya sebagai prosesor karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Definisi CPU. CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Unit control atau control unit. Unit control ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi perhitungan instruksi tersebut ke ALU, Arithmetic Logic Unit. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian tugas dari unit kendali ini adalah: A. Mengendali alat input dan output. B. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. C. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. D. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika. E. Mengawasi kerja dari ALU. F. Menyimpan hasil proses memori utama. 2. Register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang dapat sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat melakukan perhitungan dan perbandingan logika. 3. ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika. Bolehan yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika, matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan berdasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan
dari suatu operasi logika dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan logika. Operator logika tersebut yaitu dengan, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluaran. Cara kerja CPU saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage atau ditampung di general purpose register. Dalam hal ini di operand register. Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage hasil pengolahan akan ditampilkan ke output disk. Berikutnya fungsi CPU. CPU berfungsi sebagai kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan detik, pemindai, tuas kontrol maupun retikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan pembacanya dari media penyimpanan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya CPU dapat mengakses data pada RAM dengan menentukan data yang dikendaki. Bagian-bagian CPU. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan, diantaranya dengan sebagai berikut. 1. Power supply. Power supply adalah merupakan perangkat yang ada dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang akan disambungkan ke berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk, drive CD atau ROM. 2. Motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Motherboard bisa disebut juga mainboard. Pada mainboard terdapat bagian-bagian input maupun output, beberapa soket ataupun slot, seperti soket prosesor, slot memori, konektor ID, soket catu daya, slot peripheral,
I atau O port dan lain-lain. Jadi semua tempat untuk komponen sudah tersusun rapi di dalam motherboard ini. Motherboard disimpan atau ditetapkan besi otak komputer. 3 hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga hard drive, flash disk, HDD atau cukup hard disk saja adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dari komputer. Hard disk terdiri atas 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, bagian mekanis, serta head untuk membaca data. Piringan tersebut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian mekanis bertugas memutar piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk diantaranya ATA, SATA, SC, SI. 4. Prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. 5. PGA card. Kartu PGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu VGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. 6. CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disc Read Only Memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optical disc yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bita. CD atau ROM bersifat read only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulisi. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utamanya yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dalam dapat ditulisi berulang kali, rewrite atau RW, yang lebih dikenal dengan CD-RW. 7. Kabel data. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca melewati sistem yang ada pada motherboard. 8. LAN card, Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selama ini kita mempunyai LAN card, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Tentunya jika kita dapat mempunyai jaringan ADSL ataupun bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya jika terhubung dalam hubs atau switch. 9. Kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tetapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil jika dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. 10. RAM, Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data ataupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. Lain halnya dengan ROM. ROM mempunyai sifat yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.